Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu bapa, pemuda, anak-anak dan remaja yang Tuhan kasihi, kita berjumpa kembali dalam rangkaian ibadah keluarga di hari ini, Rabu 7 April 2021. Mari bersama sebelum kita merenungkan sabda Allah, kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau kembali mempertemukan kami di tengah-tengah keluarga kami, dan di dalamnya firman-Mu kembali kami renungkan. Kami mengucap syukur di dalam momentum kami memaknai Minggu Paskah. Kami semua Engkau hantar untuk dengan gembira memaknai kehidupan karena cinta kasih-Mu bagi kami, dan sungguh-sungguh kami alami. Karenanya hadirlah kami kembali di sini, di tengah-tengah kebersamaan kami sebagai suami, istri, anak-anak, dan segenap keluarga untuk merenungkan sabda-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus, sehingga melaluinya kami diteguhkan untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam warna keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sesuai dengan daftar bacaan gerejawi pada hari ini dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membaca kutipan kitab suci ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikianlah bunyi kutipannya. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah. Padahal kita orang-orang yang jauh dari Allah. Untuk seseorang yang adil pun sukar orang mau mati. Barangkali untuk seorang yang baik ada juga orang yang berani mati. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Sekarang kita sudah berbaik kembali dengan Allah melalui kematian Kristus. Karena itu pasti kita akan diselamatkan juga dari murka Allah oleh Kristus. Kalau pada masa kita bermusuhan dengan Allah, kita didamaikan dengannya melalui kematian anaknya, apalagi sekarang sesudah hubungan kita dengan Allah baik kembali, tentu kita akan diselamatkan juga melalui hidup Kristus. Dan lebih daripada itu, kita pun bergembira juga atas kebaikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Kristus kita sekarang menikmati hubungan kita yang baik itu dengan Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian dari kutipan surat yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Roma ini sungguh menjadi sesuatu yang sangat fundamental dalam teologi Kristiani, karena di dalamnya berbicara tentang patos Allah. Apa yang dimaksudkan dengan patos Allah itu adalah tentang Allah yang hadir di dalam kasih dan kerahimannya, solidaritasnya, sehingga kemudian keadaan itu menjadi sebuah gambaran tentang Allah yang rela hadir, menderita, mati, terluka demi karena kita. Sebuah kondisi di mana menjadi gambaran tentang Allah yang sungguh-sungguh imanen. Allah yang rela menderita, Allah jalan salib. Bukan sekedar bahwa dalam kondisi Allah yang boleh dikatakan metafisik, maha kuasa, maha besar, yang kemudian di dalamnya tidak berkenan untuk serba kemahakuasaannya itu dan
kemahabesarannya itu tidak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Jadi Allah yang patos, bukan sebaliknya Allah yang apatetik. Allah yang apatetik adalah Allah yang dilukiskan sebagai yang maha kuasa dan maha besar, tapi tidak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Sebaliknya, teologi Paulus dalam surat ini menggambarkan Allah yang patos, Allah yang rela menderita, Allah yang rela berada di tengah-tengah keberadaan realitas keseharian manusia, sehingga di dalamnya sungguh ia merasakan dimensi kita manusia sebagai yang insani dan hadir dalam solidaritasnya demi, oleh, dan untuk kita manusia yang rentan, yang rapuh ini. Allah yang turut berbela rasa. Bukankah kita masih ingat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, kehadirannya di antara kita, sehingga kita yang mengalami komuni, yang mengalami persekutuan dan percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh keabadian. Atau sama seperti ketika Paulus kepada jemaat di Korintus menulis, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dari yang padanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Allah yang patos itulah Allah dalam wajah Kristus, yang kemudian kita peringati kebangkitannya di Minggu Paskah. Allah yang tersalib itu, tapi kemudian Allah yang bangkit. Masih ingatkah tubuh Yesus yang bangkit itu adalah tubuh kemuliaan, tetapi juga dengan luka-luka yang nampak pada tangan, kaki, dan lambungnya. Yesus yang bangkit itu yang pernah juga menunjukkan bahwa dengan tubuh kebangkitannya itu dia masih membawa luka karena kita, seiring dengan ia meminta kepada Thomas untuk silakan mencucukkan jarimu pada luka di tangan atau luka di lambungku ini. Yesus yang bangkit itu adalah juga Yesus yang terluka, yang sekaligus menggambarkan tentang ia yang patos, Allah yang rela menderita, Allah yang rela berada bersama-sama, yang menyatakan solidaritasnya bagi kita. Karena itulah kita punya alasan, sama seperti apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang kelima ini, yang kalau kita baca dalam renungan bacaan kita di bacaan yang pagi dikatakan, dan lebih daripada itu kita pun gembira di ayat yang ketiga, di dalam penderitaan dikatakan kita gembira dalam penderitaan, karena membuat orang menjadi tekun, dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita, sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah yang patos, Allah yang melakukan itu dengan perantaraan Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Dan bacaan kita malam hari ini menegaskan itu. Ketika dalam keadaan tidak berdaya, bukankah ia menyatakan solidaritasnya dengan kemudian mati untuk kita pada waktu yang telah ditentukan. Kita masih ingat peristiwa Jumat Agung, atau paling tidak peristiwa dalam pekan suci itu. Dan Paskah menegaskan, karena cinta itulah dan melalui bilur-bilurnya kita sembuh. Ia telah menyatakan keadilannya, bahkan mati kepada yang tak benar sekalipun. Untuk mereka yang berdosa, yang kemudian laknat dan nista. Dan karena cinta serta kerahimannya itulah kita memperoleh hidup. Paskah memberitakan itu. Kubur itu menganga, dan kemudian lubangnya terkuak untuk kemudian di dalamnya hadir kehidupan. Yesus yang bangkit, yang kemudian di dalamnya menggambarkan tentang Allah yang penuh dengan solidaritasnya bagi kita semua, yang menggagas rekonsiliasi antara dirinya dengan kita, sehingga kita tidak lagi berada dalam permusuhan, atau paling tidak mungkin curang yang begitu menganga, tapi sebaliknya Allah yang telah mengulurkan tangan untuk merangkul dan merengkuh kita melalui kematian anaknya, sehingga rekonsiliasi dan hubungan itu pulih kembali, dan kita diselamatkan melalui hidup di dalam bersama-sama dan dengan Kristus. Karena itulah kita punya alasan untuk bersukacita.
Paulus melukiskan, karena itulah kita bergembira atas kebaikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, karena melalui Kristuslah kita telah menikmati hubungan yang indah kini bersama-sama dengan Allah. Allah yang patos sekaligus menjadi berita Paskah bagi kita semua. Allah yang solidaritasnya sungguh-sungguh kita alami dalam warna keseharian kita. Itulah sebabnya kini kita diutus, karena keadaan patos Allah itulah yang memberi daya kepada kita manusia untuk bukan hanya bertumbuh dalam pengharapan, melainkan juga bersimpati kepada sesama yang menderita. Kita belajar berbela rasa sebagai yang terluka namun sembuh, yang sama seperti Yesus yang bangkit, masih membawa luka-luka bekas luka pada tangan dan lambung serta kakinya itu. Adalah kita juga yang kiranya bertumbuh melimpah simpati, empati, bahkan bela rasa kepada sesama yang menderita. Moga dalam semangat Paskah dan dalam semangat patos Allah inilah kita kemudian memaknai kembali minggu-minggu Paskah ini sebagai gereja yang selalu bersyukur dan kemudian di dalamnya membawa pembaharuan dan perubahan. Terlebih utamanya mulai dari diri kita sendiri, keluarga, gereja, dan kemudian berdampak bagi masyarakat. Semangat patos Allah, semangat solidaritas Allah yang menderita, Allah yang berbela rasa, dan kehadirannya membawa pemulihan, kesembuhan, kekuatan, dan keselamatan itu sungguh memberikan dampak bagi kita dan masyarakat kita. Dan disitulah gereja hadir. Sehingga dimanapun gereja hadir dan kehadiran kekristenan, moga selalu ada budaya yang tinggi dalam keterbukaan. Ada kapasitas untuk memberi dan menerima. Ada kekuatan untuk tetap terus berkembang. Ada kerelaan untuk memberi diri terus-menerus dimurnikan, dibentuk dan diformasi. Serta kemudian tetap kukuh terhadap kebenaran. Paskah mengandaikan kita menjadi duta-duta itu. Terbuka, berani memberi, seiring dengan kekuatan untuk senantiasa dipulihkan, untuk senantiasa dimurnikan, dan di atas semua itu kukuh terhadap kebenaran. Moga semangat patos ini mengasah kepekaan kita, dan kita alami itu di tengah-tengah komunitas keluarga kita, di tengah-tengah komunitas gereja kita, bahkan masyarakat kita. Selamat memaknai Paskah Kristus yang kemudian menghadirkan semangat Allah yang patos itu, Allah yang berbela rasa dan bersolidaritas itu, sehingga melalui kehadirannya kita sungguh-sungguh mengasah kepekaan untuk hadir menjadi saluran berkat juga bagi sesama. Ia Allah yang transenden, tapi sungguh Ia Allah yang imanen, yang telah menyatakan bela rasanya di tengah-tengah realitas dan perjalanan hidup kemanusiawian kita. Selamat diutus untuk berbela rasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk malam hari ini, ketika melalui tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kami sungguh-sungguh boleh mengembangkan akan semangat pengharapan yang berawal dari kebangkitan Kristus yang tersalib. Salib Kristus menjadi dasar pengharapan bagi kami manusia yang tidak bisa mengelak dari penderitaan kodrati di dunia ini. Itulah sebabnya pada gilirannya, Engkau Allah penuh dengan solidaritas dan bela rasa, yang rela dan turut menderita bagi kami, sehingga lewat cinta kasih-Mu itulah kami boleh punya daya hidup untuk kemudian pun diutus pada gilirannya, bukan hanya bertumbuh dalam pengharapan, melainkan berbela rasa juga kepada sesama yang menderita. Kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami punya pengharapan. Engkau Allah yang sungguh-sungguh hadir, sehingga kehadiran-Mu menggugah kami untuk kemudian memaknai kehidupan dengan selalu berpengharapan bahwa kehadiran-Mu membawa perubahan. Tolonglah kami di tengah-tengah keluarga, dalam kehadiran kami sebagai suami istri, bersama-sama dengan anak-anak dan segenap anggota keluarga, untuk menjadikan keluarga kami adalah keluarga yang juga bersolidaritas dan berbela rasa, sehingga terus-menerus berketeladanan atas teladan kasih-Mu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan cinta kasih dan setia-Mu, sehingga kami memperoleh hidup lewat kematian dan kebangkitan-Mu.
Tolonglah kami agar bertumbuhlah kami bukan hanya di dalam pengharapan tentang keselamatan yang kami peroleh, tapi sejatinya kami diutus untuk memberitakan Paskah-Paskah itu dalam kehidupan kami bagi sesama, terlebih bagi mereka yang menderita. Kuatkanlah kami dan teguhkanlah kami, rahmatilah kehidupan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh hadir terus memberitakan Kristus yang bangkit lewat warna kesadaran kami. Berkatilah relasi dan hubungan kami sebagai suami istri, orang tua dan dengan anak-anak, rumah tangga dan keluarga selalu Engkau berkati. Pekerjaan, tugas tanggung jawab, rutinitas dan keseharian kami, rahmatilah dengan ketekunan, kesehatan yang baik, semangat dan pengharapan, sehingga setiap keringat kami tidak pernah sia-sia, semua berhasil dan memuliakan Tuhan, seiring dengan apa yang kami kembangkan dan kami upayakan dalam warna keseharian kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami selaku komunitas gerejawi Jemaat-Mu Ebenezer DKI Jakarta untuk menata panggilan kami bersekutu, bersaksi dan melayani, serta memaknai akan tugas dan tanggung jawab kami memaknai tahun kerja 2021-2022 dalam perkenan-Mu. Berkatilah tiap-tiap unit misioner dalam kehadiran fungsionaris menata segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan segenap warga jemaat, sehingga persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami memuliakan Tuhan. Berkati yang dalam kondisi sakit, rahmatilah yang takut, cemas, khawatir, dan berduka. Kuatkanlah dan teguhkanlah setiap rumah tangga dan keluarga untuk selalu punya semangat menata hari lepas hari sekalipun di tengah-tengah persoalan dan pergumulan, bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dan berbela rasa untuk apapun pengalaman yang dialami. Kami berjalan dengan Tuhan Yesus pada jalan keselamatan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah. Engkau sertai seiring dengan beragam macam kegiatan yang di dalamnya membangun kemaslahatan dan kesejahteraan, terlebih upaya untuk keluar dari krisis yang sementara dihadapi. Tolonglah ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga siapapun yang berniat baik akan selalu Engkau hadirkan untuk menjadi duta-duta kebaikan, kebenaran, dan keindahan, membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan tatanan bermasyarakat yang menjadi jauh lebih baik, sehingga kesejahteraan itu sungguh-sungguh boleh nyata dan berdampak dalam keseharian yang kami yakin hari lepas hari semakin baik di dalam perkenan-Mu. Malam telah menjadi bagian kami, layakkanlah kami masuki malam hari dengan penuh syukur untuk hari esok yang kami sambut kembali, dan di dalamnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus kami berpengharapan untuk menatap segala sesuatu dengan penuh kekuatan di dalam iman, pengharapan dan kasih, karena tangan pengasihan-Mu menuntun kami pada jalan yang telah Engkau titi, yaitu jalan keselamatan. Berkatilah kami semua ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang penuh belas kasih dan yang telah berbela rasa bagi kami, sehingga kami tidak takut bahwa kami sendiri, tapi perkenan-Mu menjadi sahabat dan teman seperjalanan. Kiranya bantulah kami boleh menata hari-hari kami ke depan, sering dengan sukacita kami, bersama dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa itu telah terlebih dahulu keluar dari dirinya sendiri dan memasuki relasi dengan kita manusia yang dikasihinya, terutama dengan yang menderita. Karena kini kita diutus untuk menjadi saluran rahmat Tuhan itu juga bagi sesama. Kita berjumpa kembali di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kehidupan kita hari lepas hari untuk lebih besarnya kemuliaan nama Tuhan. Amin.